بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام tadkhulul jannata bisalam. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi subuh ini Allah memberi hidayah. Dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka tergerak dan terbukalah hati kita untuk datang ke rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni salat fardu subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Dengan sehat kita bisa beraktivitas, terusus dalam ketaatan kepada Allah, bisa berpuasa pada hari itu. Yang mana dengan kesehatan pun kaki kita masih bisa melangkah, mata awak masih bisa memandang, mau kita pandang yang elok-elok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Telinga awak masih bisa mendengar, mendengar panggilan ataupun ajakan kebaikan. Kaki awak gunakan dalam ketaatan, langkahkan kepada kebaikan. Mudah-mudahan langkah kaki kita di pagi hari ini dinilai ibadah pahala oleh Allah, dan langkah yang lain atas ampunan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan ikut menjadi wasilah bagi awak agar Allah permudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selalu ambulang hadis Rasulullah memotivasi awak agar rajin menuntut ilmu, agar rajin kita duduk mirip pengajian, menghadiri yaitu majlis-majlis kajian ilmu. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu laka bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuju jalan menuntut ilmu, maka Allah ringankan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amal soleh ketaatan kita kepada Allah, mendapatkan ridho dari Allah di akhirat kelak nanti, Allah permudahkan, ringankan kaki kita menuju surga, Allah jauhkan kita dari siksa azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bersolat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Senantiasa Al-Quran dan Sunnah yang Rasul tinggalkan menjadi pedoman, petunjuk dalam hidup awak. Al-Quran dan Sunnah yang Rasul tinggalkan menjadi penerang kegelapan hidup dan menjadi obat di saat kegelisahan hati dan jiwa kita. Tentu Rasulullah kita jadikan tauladan, contoh dalam hidup, dan awak selalu bersyukur kepada Allah, bersolat kepada Rasulullah, kebahagiaan dan keselamatan bagi awak dan keluarga, dunia dan akhirat, dengan pertolongan Allah dan syafaat
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pengurus masjid Nurul Musallin yang kami hormati, Bapak Imam, alim ulama, pemuka masyarakat, abuya, asatidz kami, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adapun judul kuliah subuh pada pagi kau, yakni dengan judul orang-orang yang masuk surga dengan selamat. Orang-orang yang masuk surga dengan selamat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita menjalani fase kehidupan di dunia. Fase kehidupan wak jalani kehidupan di dunia selalu berganti. Hari demi hari berganti wak jalani, berganti dengan pekan, pekan demi pekan berganti bulan-bulan, bulan demi bulan berganti bulan tahun. Pada ikolah masuk kita bulan suci Ramadan pada tahun iko. Namun ketahuilah bahwa kehidupan awak di dunia pasti akan berakhir, yaitu dengan ditandai dengan kematian. Apabila ajal datang, maka tidak memilih siapa di antara kita. Uang kaya, miskin, ya mati. Uang berpangkat dan tidak berpangkat, juga mati. Penguasa dan rakyat biasa, yaitu datang ajal pun mati. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, fase kehidupan dunia sementara. Namun yang sementara menentukan keselamatan dan kebahagiaan awak esok di alam akhirat. Setelah kita mati meninggal, maka kita memasuki fase alam barzakh ataupun alam kubur. Di dalam kubur ada kenikmatan kubur dan ada namanya azab kubur. Mudah-mudahan mati meninggalnya kita sudah dikubur, selamat kita dari azab kubur itu sendiri. Setelah itu datang hari kiamat, dinamakan dengan yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Saudara awak pasti dibangkitkan banget menuju yaumul mahsyar, padang mahsyar. Banyak itu rupa ragam manusia, cara Allah itu menggiring manusia ke padang mahsyar. Mengapa di padang mahsyar banget, yakni dalam masa-masa menunggu nasib kita. Maka dalam masa-masa tersebut ada hal ataupun dinyatakan dalam hadis Rasulullah bagaimana gambaran di padang mahsyar, yakni matahari sangat dekat dengan kepala. Dalam hadis dijelaskan potongan hadis kami qadari mil, hanya 1 mil ataupun selalu kita nyatakan 1 jengkal di kepala kita. Begitu panas maka manusia bermandikan keringat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada nama fase di akhirat itu kita kenal dengan yaumul hisab, hari saat-saat dihisab. Ada nama yaumul mizan, masuk-masuk ditimbang. Bapak Ibu, kalau selamat kita mendapatkan ridho dari Allah menuju jembatan sirat, maka kita mendapatkan surga balasan yang baik. Kalau kita tidak selamat menjadi orang-orang durhaka, yaitu tidak mendapatkan ridho dari Allah, maka masuklah ke dalam neraka seburuk-buruk tempat. Sesuai judul kita tadi, yakni orang-orang yang masuk surga dengan selamat. Tentu Bapak Ibu, kalau dibaik penawaran, tentu saudara kita pasti ingin masuk ke dalam surga dan jauh dari siksa api neraka. Kan dia rupakan. Mak, Pak kami, ambo penawaran. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang mana dibaik penawaran ke awak, Leo mau masuk surga banget. Tak masuk orang. Tidak yakin so dengan amal. Tidak yakin so. Nah,
Dah, ulang dia. Lah Pak, Mak. Bapak Ibu, leka mak ingin masuk ke dalam api neraka. Le konsentrasi Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentu kita ingin masuk ke dalam surga. Siapakah yang sesuai itu dulu tadi? Sesuai hadis yang baca dalam mukaddimah tadi. Yakni bahwa mungkin lakonan kita undang Allah kembali. Kata Rasulullah, absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu diyamun tadkhulul jannata bisalam. Pertama yakni absus salam, uang yang menyebarkan kedamaian, uang yang menyebarkan salam. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah, tebarkanlah salam. Maka kita selalu melafalkan Assalamualaikum. Memang itu kaji dasar bagi awak sejak kecil awak selalu diajar di guru, di orang tua kita leh, yaitu nak salam. Masuk rumah salam, bertemu dengan orang lain salam, berpisah kita salam, berbicara kita di forum, terus dalam pengajian dimulai dengan salam, absus salam. Kata Rasul, tebarkan salam. Dulu diajar kita. Namun dewasa gini, masuk-masuk gini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, salam itu kadang menjadi bagi generasi muda kita, anak-anak awak, yaitu menjadi hal yang tabu, ataulah ketinggalan zaman, ataupun nanti anak-anak kita lah kunur. Maka digantilah bahasanya, yaitu bahasa-bahasa barat. Kan ya rumah? Cobalah anak-anak kita, bos wujud kawan sesamanya, apa dimulai percakapan? Hai, halo. Laki-laki kadang bro, bahasa awal. Kalau amat apa bahasa lo? Apa bahasa amat? Amat mimbo sesama apa? Word, Jin, besti, tunggu lo besti, biarlah. Dan maka perintahnya salam, perintahnya salam. Ikut anak-anak kita kadang gitu saja, Mak. Dalam bahasa bertemu pun awak tidak memulai dengan kalimat yang baik, kalimat yang mulia, salam itu sendiri. Kan ya Roman? Awak aja. Bahasa di jalan tadi amak pergi kamu soji, bahasa jo kawan, awak mulai dengan salam. Assalamualaikum kak, sama awak pergi kamu soji. Assalamualaikum kak, tunggu dulu. Assalamualaikum bang, numpang dayan kamu soji. Lihat loh di rumah. Ada di rumah. Tanda kan? Nah, kita aja nak mengamalkan sunnah Nabi. Padahal ini adalah doa. Awak mendoakan untuk keselamatan. Jangan itu awak sesama kita kadang dalam keluarga awak, dalam keluarga laki bini kadang, yaitu bangat, yaitu awak punjang juga kadang melafalkan salam. Amak kami, bos wajul laki juga kami jalan Laila mak mulai dengan salam. Assalamualaikum cu. Dan bawa minta piti gotang. Assalamualaikum cu. Mana piti gotang. Assalamualaikum bang. Ini siapa kapak kami bang? Banyak. Bahasa siapa maka? Bahasa siapa ke atuk kami ke bang? Mas, kakang. Udah. Banyak kan? Bawa minta aneh piti. Assalamualaikum bang. Dah aneh piti sawit tadi. Niati apa kita tadi dapat piti sawit nak membayarnya 2 tui atau 5 tui.
Namun nama mulai dengan salam pagi tu, Assalamualaikum bang, ani binti sawi. Bertambah banyaknya. 5 tui menjadi 1 juta. Iya bang. Apalagi ingin Selasa ya. Alah bang, Selasa gini. Kalau mulai dari amak kami dengan salam bertambah banyak amat. Tambah banyak. Doaan gitu. Dan rahimahullah salam. Saking pentingnya salam itu sendiri bang. Maka kata Rasulullah SAW, walaupun kita tertutup di kayu godang, tadi bos awak bertemu awak dapalkan salam. Setelah itu tertutup awak di pohon godang, di kayu godang, di tembok, maka bertemu kita kembali. Kata Rasul, salam lagi. Begitulah pentingnya salam. Dianjurkan salam oleh Rasul. Kalau disimpulkan bapisa wa qajab, bapisa wa qajab, tatutui di tembok, tatutui di pohon, bersuara Assalamualaikum. Tadi kita bersuara namun kau awak bertemu kembali Assalamualaikum. Kau berpisah. Perlu selalu ambo contohkan seperti ama apa main ciluk baju anak cucu. Kalau awak bersembunyi di tiang, di tembok, di kain gorden, yaitu kajo-kajo juana apa kalimatnya? Ciluk, ciluk basuh tu ciluk bah. Kan ya rumah? Kan ya rumah? Ciluk bah. Maka anjuran Rasul bukanlah ciluk, tapi assalam. Basuh kau di tiang tu Assalamualaikum. Tak seru dera ya. Lucu dera. Kenapa mak? Karena lu tak biasa. Dan maka kalau lah tak biasa mak tambah pula logat mimik gaya, menjadi seru tu. Assalamualaikum. Rahimahullah. Dan tetuti kita di tiang. Tadi siko basuh situ tetuti di tiang kau. Maka Rasul nampak muka Assalamualaikum. Salam lagi kata Rasul. Begitulah pentingnya menyampaikan salam itu sendiri. Maka kau yakin nambah jangan awak yang mengamalkan. Kan ya Roman? Kan ya Roman? Jangan kita amalkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Masuk rumah Pak kami Assalamualaikum. Duduk di ruang tamu cita-cita juga mak teroga apa kau nak teh minta tehnya ke mak beda teh segoleh amak pergi ke dapur ambil teh mana setelah depan man sudah teh bon tahu teh tu ke depan leka mak mulai dengan salam kendal dapur dimulai salam karena ruang tamu awak dengan dapur bapi kan ya orang bapisang tertutui di tembok, tertutui di kain. Yang benar bagusnya apa? Dia duduk teh di dapur, teh di dapur, ontau teh ke depan. Assalamualaikum, kita cucu. Assalamualaikum, ke kopi agama. Dan kalau kita mengamalkan hadis Rasulullah tadi sebenarnya sebab bisa sebab tahu. Tutui tembok, tutui kayu. Assalamualaikum. Dah, alamat. Bapak Ibu rahimahullah. Itu dia tadi mungkin dah awak mengamalkan. Awak tadi sesama dalam kamar, di kamar ada WC. Dah masuk ke WC, namun keluar lagi tutup pintu WC kan berpisah. Masuk kamar basuh rumah kita. Assalamualaikum. Bapak Ibu rahimahullah. Itu yang pertama. Apa pertama? Yakni absus salam. Masuk surga dengan selamat orang yang menebarkan salam kedamaian. Maka basuh gitu bertemu awak Assalamualaikum. Kedua, siapa dalam hadis tadi jelaskan yang masuk surga dengan selamat wa at'imut ta'am, orang yang suka memberi makan orang lain. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, gemar memberi orang makan
suka mengenyangkan pawi uang. Bagaimana cara mama ini selalu gemar, yaitu berbagi sedekah makanan. Karena sedekah makanan godang padilatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Baik itu makanan, yaitu nasi yang kita baik, atau buah-buahan, roti dan sebagainya, berbentuk makanan, sedekah makanan. Abu kata Rasulullah, kalau kita mengenyangkan poi uang, yaitu memberi makan uang lapar, menyanyinya setelah itu, maka Allah berikan kita, yakni salah satu pintu surga. Bagi orang yang Allah memberi, gemar memberi uang makan. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau wacai di masyarakat awam, uang yang minta makan tu dan dah ada orang. Kan ya Rupama? Dah ada. Kalau zaman dulu lah kan ada. Ada orang meminta-minta bayi dan makan, tiba tidak makan, mabu sedekah makan, lah seminggu dah. Dan kalau kini nak nampak dah tahu suri gitu orang minta makanan tersebut. Maka rahimani wa rahimahullah, yaitu kalau dulu kental gitu berbagi makanan, kental dulu sedekah makanan. Sebagai contoh, tak konang namu atau ketek-ketek Pak Ma almarhum ayah. Dan kalau mendapat nikmat, dapat rezeki, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yaitu berbagi. Beli motor go Pak Ma, setelah beli motor go buang ke rumah, masak-masak makan di rumah, sedekah makanan. Mama apa cara tu zaman dulu? Anak dulu dapat kojo buang makan. Anak-anak lulus kuliah go buang makan. Dulu. Nah, apalagi yang mak-mak dulu kami saling berbagi dengan tetangga. Dapat ke kebun, dapat banyak hasil kebun, masak di rumah. Maka berbagi apa tadi, yaitu pailan caikan, dapat lagi 10 kilo. Lepas dapat geso 10 kilo kan. Bawa pulang mau sandi amak, mau sandi sodor. Maka banyak berbagi. Okey. Dia alhamdulillah rezeki geso. Berbagi. Dan dulu kini le tu asu le mah. Le tu asu berbagi makanan le. Montau tetangga depan ke belakang sesampion le mah. Le jual alhamdulillah. Le tapi tak banyak enggak ada kan? Tak banyak. Di mana topik aku sampaikan itu? Tak nak boleh ya. Soal ini, jam ini. Dia boleh tu nama. Mayoritas menjawab, kalau dulu yang mudah berbagi karena yaitu hasil dua awak yang mendapat. Baik kabun, banyak nampak itu hasil kabun, bawa pulang bagi. Dan pergi sungai dulu tak cukup payah cikan. Iya Pak. Soalnya manusia ikan. Dan maka banyak dapat pulang bagi. Kalau kini serba baca ke pasar. Kalau dulu serba baca ke kabur, kini serba baca ke pasar kabur. Namun Pak Mak, walaupun demikian kondisi kita pada mewah tidak mengurangi gitu bersedekah makanan. Apalagi kini bulan puasa. Bapak Ibu rahimahullah, fadilat yaitu dalam bulan puasa apa gambar Rasulullah? Awak memberi makan orang berbuka ataupun memberi makan orang berpuasa, maka awak mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun. Dapat begitu pahala dari orang. Maka baiknya makan, apanya amalnya dapat begitu pahala. Begitulah memberi wang makan ataupun memberi wang berpuasa. Tapi apa amal yang kami berarti, jangan salah artikan contoh anak-anak kita, remaja kita. Dan anak-anak awak remaja kau bila makan kawan ini jam 2 siang.
Jam 2 lesnya. Baiklah ke kedai ditawarlah kawan. Lah, makan wak kini makan mie dan traktir. Dan membayar. Padahal 2 les siang ni bang. Dan bila katu ketika berbuka, kalau katu siang membayar, ajak makan mie siang ni, maka saat itu haram. Kena dalam keadaan berpuasa. Bila makanan itu halal ketika maghrib, air itu halal bila ketika maghrib. Okok tu bila boleh apa? Tu maghrib. Dah. Baik rahimani wa rahimakumullah. Jadi bersedekah makanan. Bagaimana berilat lebar? Sebagai gambaran nambahkan al-kisah sahabat yaitu bernama Sauban. Sahabat-sahabat yang rajin beribadah, aktif dalam solat berjamaah. Baik rahimani wa rahimakumullah. Maka Sauban itu selalu ambil tompek di masjid di paling pojok. Di paling pojok. Maka sahabat-sahabat Nabi itu kalau solat dah terbiasa di tompek itu. Contoh awak je, kalau kamu sajikan lewat tanda biasa di mana posisi gitu. Kalau apa-apa kami biasa sebelah kanan, maka selalu lah ambil sebelah kanan. Kan ya Pak? Kalau biasa sebelah kiri, ambil selalu sebelah kiri. Kalau di tengah biasa, ambil selalu bersih tengah. Contoh itu sahabat, Sauban di pojok selalu. Maka sahabat di pojok dalam riwayat bukan karena nak menyanda untuk lolok dah, tapi agar dia tidak mengganggu orang dan dia tidak terganggu pulang. Maka saat solat subuh setelah iqamah Rasulullah tawakal, maka menghadaplah Rasul ke belakang. Maka itu sunnah bagi kita jadi imam. Awak menjadi imam itu selalu takbir maduk ke belakang. Sunnah Rasulullah SAW. Nengok ke belakang, nengok jemaah. Siapa jemaah? Orang tua-tua kah, siapa kah? Atau ada tak wargawan? Baik rahimani wa rahimakumullah. Maka ditengok dari Rasulullah lain nampak para sahabat biasa. Namun tengok di pojok dah nampak Sauban. Dah ada Sauban. Maka ditunggulah dari Rasulullah Sauban. Maka ditunggu bapak solat belum dimulai ditunggu. Tapi mereka kesiangan, tapi waktu subuh habis Rasulullah melanjutkan solat dengan sahabat lain. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah solat selesai, yaitu Rasul yaitu menghadap kembali ke belakang. Maka sunnah juga Pak bagi awak menjadi imam. Setelah awak solat salam, maka sunnah bagi kita menghadap ke belakang kembali. Nah, mereka yang kebiasaan Rasulullah. Setelah itu Rasul bertanya kepada sahabat, "Basawa mani Saubanna?" Leya dia tahu mani Sauban. Apa nan sahabat? Dah joliri kami dia Rasulullah. Lalu setelah itu bertanya oleh Rasul, "Siapa yang tahu di mana Mas Sauban?" Ada sahabat menjawab, "Dia tahu dia Rasulullah mana Mas Sauban itu." Maka disimpulkanlah pailah Rasulullah dengan sahabat ke rumah Sauban. Dalam riwayat rumah Sauban dari masjid dihitunglah kalau perjalanan jalan kaki yaitu jauh selama 3 jam. Maka dari masjid itu Sauban berjalan selama 3 jam. Sampailah selama 3 jam ke rumah Sauban. Baik rahimani wa rahimakumullah. Yaitu Rasulullah itu dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Maka dijawablah qalulah istri Sauban, "Waalaikumsalam." "Ya Rasulullah." Maka bertanya Rasulullah segitu, "Mana Sauban?" Dan nampak subuh ke jemaah. Maka mana apa dan istri Sauban? "Ya Rasulullah, Sauban lah meninggal, wafat pagi tadi." Wafat pagi tadi ya Rasulullah. Sahabat mendengar dan Rasulullah melaporkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka bertanya ataupun ada keraguan dari istri Sauban yang disampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika sakratul mautnya Sauban tadi ada 3 hal yang Sauban ucapkan dengan kalimat aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh,
kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Maka itulah yang ditanyakan di istri sahabat, apakah gerangannya Rasulullah? Maka Rasulullah mengetahui, mendapatkan itu petunjuk wahyu, yaitu yang disampaikan oleh malaikat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam surat Al-Qaf bahwasanya ketika sakratul maut Allah mau perlihatkan kojo-kojo awak itu di dunia. Maka diperlihatkanlah kojo soban, maka yang tiga tadi aduh. Pertama, ditengokkanlah ke soban perjalanannya 3 jam pulang pergi ke masjid. Ditengok. Maka aku kata soban, menengok pahalunya wadah, menengok padilatnya sampai ke masjid. Apa yang soban, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Bahasa aku tidak lebih jauh. Padahal dalam perjalanan 3 jam tu Pak, masih sobat ingin pahala yang lebih besar. Wah, nah masih nak nyerodang dia. Pak, maka yang kedua apa yang lebih aduh tu sobat, yaitu ditengokkan pahala amalannya yang godang. Pada suatu hari pagi, soban yaitu pergi ke masjid, dan saat itu musim dingin, kedinginan soban, pergi ke rumah, diambil dinya baju kembali. Maka dipasanglah di soban baju dua lapis, yang baru di dalam, yang agak lama atau lausang di dulu. Apa tak ada dulu di soban yang lama, agar mudah mereka membuka sampai masjid. Dan agar tidak kau debu. Bapak Ibu, maka dalam perjalanan adalah wang yaitu wang kedinginan, ada wang yang dalam keadaan dingin. Maka dibantu di soban, dibayarlah di soban yaitu baju yang di luar, baju yang agak lama. Dah maka ke masjid. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nengok pahala baju yang lama, basuh gitu baju yang second. Maka apa nasabat, aduh, kenapa tidak yang baru di dalam pakai ini. Yang ketiga adulinya apa Bapak? Yaitu pada suatu pagi, sobat duduk dengan segelas susu dan sepotong roti. Ketika nak makan roti dulu, basuh kita. Awak duduk pagi, ada teh, ada roti yang awak celupkan. Dah. Maka soban saat itu datanglah pengemis, minta kini tak makan. Lalu apa? Maka hati tadi dibola dua di sobat, dipotong dia, dan susu tadi dibagi 20 ini, dibalas ke pengemis tadi, makan hanya situ sama-sama. Maka Bapak, itulah yang ditengokkan oleh Allah, pahala satu roti dan setengah susu tadi. Maka kata sobat, aduh, kenapa tidak semuanya? Dan sedekah soban ingin lebih banyak pahala. Baik rahimani wa rahimakumullah. Begitulah gambaran fadilat dari sedekah yang kebaikan, termasuk sedekah makanan, yaitu sedekah kita itu yang mana Pak Mak akan memudar ataupun menghilang, menjauhkan kita dari murkanya Allah. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kalau ketika sakratul maut Allah tengokkan kojo-kojo yang tidak elok, maka segera bertobat kepada Allah. Dan Bapak Ibu, awak yang biasa main judi, awak yang biasa yaitu mengakukan hal-hal yang haram, minuman khamar, ditengok oleh Ta'ala ketika sakratul maut, maka itu penyesalan yang sangat disesali. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada orang ketakutan saat itu dalam sakratul maut, maka meminta ditangguhkan agar bisa beramal soleh dan bersedekah.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dah. Kau kedua, siapa yang selamat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, wa at'imut ta'am, orang yang selalu membaik makan orang lain. Kalau boleh dalam bulan Ramadan berbagi takjil. Takjil nomor makan. Kan ada takjil kan di pasar buat tengok berbagi takjil. Apa kepanjangan takjil dulu kemarin? Hah? Oh, takjil orang takjil kenapa apa kepanjangannya? Apa kan? Kan takjil nomor kan? Bawa bagi-bagi. Dah untuk uang, untuk berbuka mereka. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dah dalam kehidupan macam itu je. Boleh kau semangkuk, boleh kau agak banyak, baik. Bagi sebelah, bagi tetangga. Boleh kau kue kau baik, bagi sebelah, bagi tetangga. Dan ketika berbagi setelah dimakan, takutlah mubazir, pailah antau sebelah. Takutlah tak buang pailah antau tetangga tu. Dah bang, yang baik itu adalah berbagi hal yang baik yang kita sukai. Baik rahimani wa rahimakumullah. Angkit kisah ataupun riwayat di saat Nabi Sulaiman. Ada seorang, yaitu seorang bapak-bapak yang rumahnya dengan ada sampai rumah kayu godang. Ada sampai rumah apa-apa kayu pohon godang. Ambil habislah waktu suruh ya mak. Suruh awak tak salah lewat 20 kemarin. Anda boleh? Seminit lah. Dah, apa kisah tu Pak? Yaitu ada sebatang kayu sampai mapak tu. Maka bersaranglah merpati di situ. Maka apa kau diambil oleh talu merpati dia. Maka kau mengadulah merpati kau ke Nabi Sulaiman. Diimbaulah Nabi Sulaiman apa kau jangan diulang tidak bertobat muah nak mulia rumah Allah. Nabi Sulaiman ada apa tu? Maka disuruhlah dia bininya. Maka tentangan bini awak tu bang ambillah tuan merpati lah. Dah kau makan awaknya kau ibu sikit. Kau dah nampak kau lah berjanji ke Nabi Sulaiman. Dibujuk jadi bini, diancam jadi bini. Akhirnya ambil banjir. Anjir kayu tadi ambillah tuan merpati. Mengadulah merpati oleh ya Sulaiman, ya Nabiullah, tuan bawa diambil dapat dulu. Maka diutuslah dia Nabi Sulaiman ruang jin untuk menjaga. Maka apa tadi diulang dia, tuan merpati situ diambil dia. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saat itu datanglah pengemis rumahnya minta. Maka apa kata tu Nabi Sulaiman ambil hati bayi. Maka Pak Mak selamat lainnya bisa ambil talu tadi. Maka Nabi Sulaiman mengimbau jin tadi. Apa kalian tidak menjaga talu? Yang ambutus kata jin tadi, ya Nabi Allah Sulaiman, ketika kami nak moncang mengganggu wang tu apa tu, datanglah malaikat yaitu menghalangi kami. Maka dalam riwayat dek sedekah apa tadi. Dan maka sedekah bisa menghindarkan kita dari badan. Terima kasih banyak. Mohon maaf tadi opik yang aku sampaikan apa yang aku jelaskan di awal, namun buah bisa dijelaskan. Terlebih dahulu terima kasih banyak. Ambil itu kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.